Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan melanjutkan dengan salat isya. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu syariat. Dan kita bersyukur bahasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai banyak nikmat dan juga menjaga kita dari berbagai macam maksiat. Dan selamatnya kita dari kemaksiatan-kemaksiatan sebagaimana pada pertemuan yang lalu, ini adalah sebuah nikmat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan la ni'mata kan afiyah minad dunum. Tidak ada kenikmatan seperti al-afiyah minad dunum, yaitu selamat dari perbuatan dosa. Dan ini adalah satu nikmat yang jarang dinikmati ataupun diperoleh oleh manusia. Tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan banyak di antara kita yang seringnya terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Kita sulit lepas dari perbuatan dosa. Makanya pantas kalau kemudian Rasulullah SAW pun mengajarkan doa agar kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari dosa. Ini sebagaimana yang kemarin disampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah doa yang diajarkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan bahasanya kata beliau, ya Abbas ya amma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillakal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah fid dunya wal akhirah, yaitu keselamatan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah perkara yang besar. Makanya dikatakan bahasanya waqad bada'a hadad du'an al-'azima bi su'alillahil afiyah fid dunya wal akhirah wal afiyah la ya'diluka syai'un. Bahasanya di sana Rasulullah SAW itu memulai doa yang agung ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan al-afiyah di dunia dan di akhirat.
Dan ini tidak ada yang sebanding dengan itu. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tarkun dzunub mahabbah li nafsi. Meninggalkan dosa itu adalah kecintaan terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita memang benar orang-orang yang mencintai diri kita sendiri, maka hendaknya kita meninggalkan dosa. Kalau kita ini tidak mau meninggalkan dosa, pada hakikatnya kita tidak cinta dengan diri kita sendiri. Ketika seorang itu dia terjatuh ke dalam dosa, maka pada hakikatnya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Makanya ketika kita berbicara dahulu tentang kezaliman, bagaimana dolim itu ada 3, ya, yaitu dzulmul insan, ya, di sana dikatakan kedoliman insan manusia li rabbihi kepada Tuhannya. Itu seperti kesyirikan, kekufuran. Ada juga dzulmul insan li nafsihi, kedoliman seorang hamba, seorang manusia terhadap dirinya sendiri, itu adalah kemaksiatan. Kita berbuat maksiat, pada hakikatnya kita mendolimi diri kita sendiri. Makanya pantas kalau kemudian qala Al-Hafidz Ibnul Jauzi, telah berkata Al-Hafidz Ibnul Jauzi, beliau mengatakan man ahabba nafsahu ijtanabal athar. Beliau mengatakan barang siapa yang mencintai dirinya, maka dia akan menjauhi dosa-dosa. Jadi kalau kita ini benar mencintai diri kita, niscaya kita akan menjauhi dosa. Kenapa? Karena dosa itu membinasakan. Dosa itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan-keburukan. Makanya sangat merugi kalau kemudian kita ini banyak terjatuh dalam dosa dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ini dia banyak maksiat, dia banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, pada hakikatnya dia adalah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak mencintai diri sendiri, bagaimana dia akan bisa mencintai orang lain? Gak usah jauh-jauh ketika kita ini, ya, banyak orang itu yang melakukan perbuatan-perbuatan merusak dirinya sendiri. Contoh yang sering disampaikan, ada orang yang dia mengkonsumsi narkoba. Saya tanya, mengkonsumsi narkoba kira-kira itu memadorotkan orang lain atau memadorotkan diri sendiri? Itu memadorotkan diri sendiri. Ketika orang itu dia jatuh dalam kecanduan narkoba, terus-menerus dia tenggelam di dalam narkoba tersebut, maka orang tersebut dia senantiasa menyakiti dirinya sendiri dan dia pun sebenarnya tidak mencintai diri sendiri. Kalau orang mencintai diri sendiri, dia pengen sehat. Dia tidak akan mau terikat dengan dosa, dia tidak akan mau kecanduan narkoba. Dia akan senantiasa menjaga dirinya agar terus menjadi orang yang memiliki kesehatan yang prima. Tapi ketika orang tersebut dia sudah tidak peduli dengan dirinya, ketika dia sudah tidak lagi mencintai dirinya, maka dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak peduli apakah ini membahayakan ataukah ini adalah perkara yang mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau orang itu banyak melakukan dosa, hakikatnya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini pengen dikatakan orang yang sayang dengan diri kita sendiri, mulai sekarang tinggalkan dosa. Tinggalkan perbuatan maksiat, berarti kita sayang. Kalau kita tidak sayang, silakan Anda jatuh ke dalam kemaksiatan, karena berarti Anda menjerumuskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwasanya kemaksiatan ini perkara yang sepele. Orang-orang yang dia senantiasa terjatuh ke dalam kemaksiatan, hakikatnya dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian dikatakan ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Annahu qala alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan bahasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan la yukhbiruni ahadun an ahadin syai'an. Beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya tidak boleh seseorang mengkabarkan kepadaku tentang orang lain sedikit pun. Maksudnya tidak boleh seseorang mengkabarkan tentang keburukan orang lain kepadaku.
Makanya di sini maknanya adalah yakni syai'un mimma yujibu dhanasu, yaitu sesuatu yang akan mendatangkan suudzon. Jangan sampai menyampaikan berita yang membuat kita jadi suudzon dengan orang tersebut. Kenapa? Berarti kita terjatuh dalam dosa. Rasul tidak mau kalau kemudian ada orang datang bicara, kemudian orang itu menyampaikan perkara yang menjadikan beliau kemudian suudzon dengan orang yang dibicarakan tersebut. Ya, sebagai contoh paling mudah barangkali kita sering mendapati kalau kita mendengar ada orang misalkan ngobrol dengan orang lain, tahu nggak sebulan? Ternyata kemarin dia bonceng seorang wanita, itu bukan istrinya loh. Kalimatnya seperti itu. Kalimat yang seperti ini lebih baik tidak usah dikabarkan, lebih baik tidak usah disampaikan. Kenapa? Ini berita tidak jelas. Karena kita tidak tahu siapa wanita yang dibonceng tadi. Jadi yang dibonceng adalah saudaranya. Tapi ada kemungkinan pula yang dibonceng memang orang lain yang bukan mahramnya. Nah, kira-kira kalau ada kemungkinan seperti itu, yang ada dalam pikiran kita apa? Saya yakin yang muncul dalam pikiran kita, oh jangan-jangan timbullah suudzon dengan perbuatan orang tersebut ini yang tidak dikehendaki. Rasul tidak mau kalau kemudian seperti itu. Ini sebagaimana ya dikeluarkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi pada hadis yang 4860. Lalu beliau mengatakan, "Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri." Maka Rasul melanjutkan, maka sungguhnya aku suka, aku cinta keluar kepada kalian sedangkan aku ini selamat hatinya. Hatinya selamat dari suudzon. Hatinya selamat dari perkara-perkara yang buruk yang akan menimbulkan dosa. Coba kalau kita kemudian mendapatkan obrolan dari orang lain, kita mendengarkan ucapan orang lain, kita mendengar berita dari orang lain yang kita tidak tahu tentang kebenarannya, lalu kemudian pikiran kita berpikir ke arah yang sangat negatif misalkan. Oh iya ya, si Fulan sudah ngaji. Dia ngerti nggak boleh berboncengan dengan bukan mahramnya. Kenapa dia membonceng wanita bukan istrinya? Maka pikiran kita akan berpikir negatif tentang si Fulan. Jangan-jangan ini suudzon ikhwan. Ya, suudzon seperti itu. Makanya pantas kalau kemudian di dalam kitab Madakhilu Syaitan ala Shalihin, bagaimana cara syaitan masuk ke dalam orang-orang yang solih, diantaranya adalah tahris bainakum wa isatudzon, yaitu adanya menimbulkan permusuhan di antara mereka di kalangan orang-orang yang solih dan timbulnya suudzon. Bagaimana setan itu membangkitkan apa? Yaitu permusuhan. Orang-orang solih, orang-orang yang mengerti tentang sunnah diadu domba. Timbul suudzon. Ini kejadian bagaimana jalan. Ketika Rasulullah SAW itu sedang itikaf, ya, lalu kemudian lewatlah dua orang sahabat Ansor. Rasul itikaf, kemudian datanglah Sofia bintu Huyai. Begitu Sofia bintu Huyai ngobrol dengan Rasul selesai, keluar dari masjid, karena orang itikaf tidak keluar dari masjid. Maka ketika Sofia bintu Uyai ini mau keluar, Rasulullah sebagai suami mengantar sampai pintu karena Rasul nggak keluar. Beliau kenapa? Karena sedang itikaf. Sedang keluar, kemudian karena masjid zaman dahulu tidak seperti masjid zaman sekarang, terang benderang seperti ini. Sedang mengantar istrinya sendiri. Malam-malam dalam kondisi tidak ada lampu. Lalu sahabat Ansor, dua orang sahabat lewat. Kemudian lihat Rasul berduaan dengan wanita. Akhirnya dipercepat langkahnya. Ya, kenapa? Gak enak, gak nyaman lihat Rasulullah SAW dengan orang yang dianggap mereka ini adalah bukan istri beliau. Lalu kemudian Rasul SAW mengingatkan, bahasanya kata Rasul pelan-pelan, bahasanya ini adalah Sofia bintu Huyai. Disampaikan biar apa? Tidak timbul suudzon. Disampaikan ini Sofia, ini istri saya. Jangan sampai timbul adanya prasangka yang salah. Kalau sudah timbul suudzon di antara kaum muslimin, apalagi suudzonnya pada orang yang dianggap puncuk pimpinan dari kaum muslimin, Rasulullah, ini dampaknya besar. Kita suudzon pada orang biasa, mungkin dampaknya kecil. Kalau kemudian yang terjadi adalah suudzon di kalangan ahlul ilmi, ini yang dampaknya besar. Makanya kita jangan seperti itu. Ya. Meninggalkan kemaksiatan,
meninggalkan dosa itu adalah kecintaan untuk diri kita. Ketika ada perkara-perkara yang ini akan menyerempet pada dosa, tinggalkan. Kayak tadi kan, kalau Anda mau bicara, mengkabarkan sesuatu tentang orang lain yang belum jelas, apakah ini beritanya benar atau salah, lebih baik jangan disampaikan. Tasabut dulu, silakan tetapkan beritanya. Tabayun dulu, silakan jelaskan dulu beritanya. Apakah yang Anda sampaikan sudah benar, apakah tidak? Kayak orang minta fatwa juga kan harus jelas. Ada orang minta fatwa, Ustadz gimana ya kira-kira kalau ada orang yang dia membonceng bukan istrinya, padahal dia itu orang yang sudah ngerti ilmu. Ya, tiba-tiba ustadznya mengatakan, oh itu dosa, enggak boleh. Ya simpulan begitu Ustadz. Kemudian ustadznya terprovokasi. Wah ini nggak beres. Simpulan masa begitu? Iya, saya lihat sendiri dia bonceng bukan istrinya kok. Timbul suudzon. Timbul kemudian fatwa yang salah. Kalau tiba-tiba kemudian ustadznya termakan dari berita tersebut, timbulnya besar. Ya. Makanya daripada jatuh dalam dosa, maka ditinggalkan sesuatu yang meragukan tersebut. Nah, itu diantaranya. Jadi tarkudunub mahabbah linnafsi. Bahasanya meninggalkan dosa itu adalah kecintaan untuk diri kita sendiri. Orang yang meninggalkan dosa hakikatnya itu sedang mencintai dirinya sendiri. Orang yang melakukan dosa hakikatnya menjerumuskan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang banyak terjatuh ke dalam dosa. Jangan. Jadi kalau sayang dengan diri sendiri, tinggalkan dosa. Ya orang nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang ini banyak orang yang menyiksa diri sendiri dengan perkara dosa. Contoh, ketika kita ini mendapatkan penghasilan yang pas-pasan, tapi kemudian kita punya keinginan yang berlebihan. Pengen punya mobil, punya rumah, punya kendaraan baru. Akhirnya kita kemudian melakukan dengan cara yang instan lewat pinjaman bank. Kita beli ya lewat bank. Kena riba. Dosa bukan? Dosa. Yang asalnya tiap bulan dia mendapatkan gaji. Tenang, tentram. Awal bulan dia dapat gaji. Gajinya kasihkan ke istrinya. Bu, ini untuk makan. Bapak pegang 500.000 saja. Barangkali untuk ongkos ketika kehabisan bensin. Tenang dia. Sepanjang hidupnya dia merasa tenang. Sepanjang bulan dia merasa tenang. Kemudian ketika muncul bisikan syaitan agar dia pengen membeli rumah, membeli mobil. Akhirnya dia pun melakukannya dengan cara ribawi. Apa yang terjadi ikhwah? Saya yakin dia sudah mulai menjerumuskan dirinya ke dalam kerusakan. Kenapa? Dia sudah tidak cinta dengan dirinya. Menyiksa diri. Akhirnya tiap bulan dia pusing dengan cicilan. Betul kan? Pusing dia. Awal bulan biasanya dia kemudian dipegangin istri 500.000 tenang. Gaji semuanya dikasihkan ke istri. Selesai sampai akhir bulan. Sekarang 1 minggu sudah ngap-ngapan. Kenapa separuh sudah diberikan pada cicilan. Jadilah dia menyiksa diri sendiri. Dia tidak cinta dengan dirinya sendiri. Itu menyiksa namanya. Membebani dirinya sendiri. Sudah jelas riba itu dosa. Wong kita minjam saja. Berhutang saja. Tanpa keperluan yang sangat mendesak lebih baik jangan. Kecuali terpaksa. Karena kita butuh. Karena kita memang darurat. Kalau terpaksa beda ceritanya. Penghutang itu ikhwah. Hutang jangankan lewat jalan riba. Kita hutang normal saja. Pinjam ke teman tanpa ada bunga. Itu sudah membebani. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berdoa. Di antara yang diajarkan doa dalam hadis Bukhari dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari perbuatan dosa dan juga hutang. Rasul berlindung, tidaklah Rasul berlindung, melainkan ini adalah perbuatan yang berat, perbuatan yang bahaya. Atau dalam hadis yang kita sering mendengar, riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hami wal huzni wal kasal wal azzi wal bukhli wal jubni wa dal'id dain wa ghulabati rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Al-ham wal huzn, dari penyakit ham. Khawatir berlebihan, khawatir pada perkara yang belum terjadi,
Itu penyakit. Ini penyakit yang bahaya, ikhwah. Kenapa? Karena penyakit ini menjadikan kita was-was terus, khawatir terus. Ya, kejadiannya belum, kita sudah khawatir. Anak kita masih kecil, udah pusing mikir sekolah. Anak kita sekolah aja belum. Sudah pusing dengan biaya sekolah. Ditambahkan lagi al-huzn. Adanya apa? Kesedihan. Kita berlindung dari trauma. Kesedihan dengan perkara yang sudah berlalu. Ya, sedih, trauma. Perkara yang sudah terjadi, dipikirin terus kejadian masa lalu. Itu kita pikirkan terus. Ini pun perkara yang memberatkan. Wal kasal wal azzi. Dari penyakit malas. Malas juga penyakit. Kelemahan juga penyakit. Wal bukhli wal jubni. Dari kebakilan. Dari apa? Sifat pengecut. Termasuk wadul idain magulabati rijal. Tenggelam dalam hutang dan dikalahkan oleh manusia. Oleh orang. Tenggelam dalam hutang itu Rasul berlindung. Sampai-sampai Rasul tidak memensolati orang yang mati dalam kondisi meninggalkan hutang. Itu menyiksa, ya Allah. Kita kalau nggak ada keperluan. Kalau kita nggak butuh-butuh amat, buat apa kita hutang? Kita berhutang itu karena sangat butuh. Mungkin butuh untuk biaya sekolah, mungkin butuh untuk makan, mungkin butuh untuk membantu orang. Itu tidak masalah. Makanya kenapa orang yang mendapatkan bagian dari zakat, diantaranya adalah gharib. Gharib kan? Siapa gharib? Orang yang berhutang. Tapi hutangnya bukan karena keinginan dan gaya hidup. Bukan. Dia menanggung hutang orang lain. Ada orang lain punya hutang. Dia tanggung. Dia tanggung. Qadarullah akhirnya usahanya kurang berkembang. Akhirnya dia terpaksa berhutang pula. Seperti contohnya misalkan. Ada orang punya hutang. Kemudian dia tidak bisa bayar. Lalu saya sampaikan. Sudah hutangnya saya tanggung. Karena saya usahanya lagi bagus. Qadarullah sambil berjalannya waktu. Usaha saya berkurang. Lalu kemudian hutang-hutang yang saya tanggung itu ternyata nggak bisa ketutup semua. Jadilah kemudian saya jadi berhutang. Nah itu disebutnya gharim. Saya berhutang. Bukan hutangnya. Wah, gharim siapa? Orang kredit rumah, kredit mobil. Wah, nanti bilangnya gharim. Minta bagian zakat. Ya tinggal jual saja rumahnya, jual mobilnya. Anda nggak usah pusing-pusing. Kalau begitu kan hutang yang dibikin sendiri kan. Ada orang begitu. Yang kejadian waktu masa COVID kemarin, ada curhatan seorang dari Jakarta yang gajinya 20 juta, tapi minta bantuan dana. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata nggak nutupin untuk cicilan tiap bulannya. Hebat ikhwah, 20 juta masih kurang. Di sini ada yang gajinya 20 juta. Alhamdulillah. Ya, ya. Yang kurang mudah-mudahan nyampe. Yang kemudian yang lebih mudah-mudahan tambah lebih kan begitu. Tapi syaratnya mau yang kurang maupun yang lebih mudah-mudahan berkah. Kalau nggak berkah wah rugi ikhwah. Nah ini yang suka kita lupa. Ya. Menyiksa. Dosa itu menyiksa ikhwah. Makanya meninggalkan dosa berarti itu tanda kita ini cinta dengan diri kita. Kalau orang dia tidak meninggalkan dosa, dia orang mabok. Dia minum ya, minuman keras, mabok. Menyiksa dia. Dia tidak cinta dengan dirinya sendiri. Dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Kenapa? Merusak badan. Merusak badan. Dan ini terlarang di dalam Islam. Lalu kemudian perkara yang lain yang perlu kita ketahui. Bahasanya Allah Azza wa Jalla yarroka pikuli makan. Ingat. Yang berkaitan dengan dosa. Kalau tadi meninggalkan dosa itu adalah kecintaan terhadap diri sendiri. Bahasanya orang yang dia terjaga dari dosa adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah yaitu Allah Azza wa Jalla yarroka pikuli makan. Ketahuilah sungguhnya Allah Azza wa Jalla melihatmu pikuli makan pada setiap tempat. Ini masih berkaitan dengan dosa ikhwah. Ketika kita ini mau berbuat dosa, ingatlah ini. Bahasanya Allah Azza wa Jalla yaraka fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu pada setiap tempat. Dimanapun engkau bermaksiat, di situ Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini sebagaimana dikatakan
bahasanya qala rajulun li Hatim, telah berkata seorang laki-laki kepada Imam Hatim. Beliau mengatakan, "Idzni, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat." Jadi ada seorang laki-laki datang pada Imam Al-Hatim dan mengatakan, "Idzni, berikan aku nasihat." Maka beliau mengatakan, "In kunta turidu an ta'siya maulak fa'sihi fi mawdi'in la yarah." Maka beliau mengatakan, jika engkau ingin bermaksiat terhadap maulamu, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka fa'sihi fi mawdi'in la yarah, maka bermaksiatlah kepadanya di tempat yang dia tidak bisa melihat. Ingat, kalau kita mau berbuat dosa, ingat Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kalau mau maksiat silakan. Anda mau maksiat silakan, tapi di tempat yang Allah tidak melihat kita. Pertanyaannya, adakah Allah yang tempatnya tidak bisa dilihat oleh Allah? Adakah di dunia ini, di jagat raya ini, satu tempat yang Allah tidak bisa melihat? Tempat tersebut mungkin tersembunyi, mungkin di bawah, mungkin barangkali ya, di bawah tebing atau di dalam gua yang paling dalam. Maka jawabannya, tidak ada satupun tempat di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada satupun tempat di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahuinya. Kemudian ingat bahasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu pada setiap tempat. Maka kalau engkau memiliki keyakinan seperti ini, masihkah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah Anda melakukan perbuatan dosa? Bayangkan oleh kita bahasanya pernah nggak terbayang oleh kita bisa terbebas dari pengawasan Allah. Jangankan pengawasan Allah, ikhwah, sekarang mah ya di mana-mana kan kejadian ada CCTV ya. Kelihatan ikhwah. Ada satelit. Bahkan barusan ya. Ya. Itu Masya Allah. Ada satu kejadian 4 anak yang korban kecelakaan pesawat di hutan Amazon ya. Nggak tahu beritanya sahih atau tidak. Tadi ada berita. Ya, mungkin kejadiannya sudah lama sebenarnya. 40 hari, 4 anak itu Masya Allah masih kecil-kecil bertahan hidup di hutan Amazon yang merupakan wilayah Kolombia. Masya Allah. Itu ternyata ketawanya anak tersebut dari gerakan yang terpantau oleh satelit. 40 hari mereka. Sampai anak yang kecil itu masih menyusui. Mereka naik pesawat, ternyata pesawatnya rusak, meledak, jatuh di hutan Amazon. Dan kakaknya, usia berapa ya tadi? Anak lupa, apakah 8 tahun atau 9 tahun. Itu ternyata mengasuh adiknya yang 3 kecil-kecil. Bahkan yang paling kecil itu masih ngedot. Masya Allah. Luar biasa. Manusia udah bisa mendeteksi itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal hutan itu kan luar biasa lebat. Ternyata dari citra satelit kelihatan, oh ini loh. Ini jejaknya di sini, pergerakan anak itu terekam oleh kamera. Satelit segitu jauhnya. Tapi kita lebih yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tahu dibandingkan kita manusia. Makanya di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisinya lah yaitu kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib tersebut selain siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Wa ma tasqutu min waraq. Dan apa saja yang jatuh dari daun, illa ya'lamuha, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dia di lautan, di daratan Allah mengetahui. Bahkan daun yang jatuh berguguran Allah mengetahuinya. Coba bayangkan oleh kita, daun jatuh aja Allah tahu. Padahal kalau kita itu pengen tahu daun jatuh itu susah, ya.
Dahulu orang tua itu suka bilang, entah benar atau tidak, kalau pengen kaya maka tunggulah sampai daun waluh itu jatuh ke tanah katanya. Tahu daun waluh? Ya, tahu daun waluh? Waluh itu sayur yang merambat itu labu. Itu kan tumbuhnya di tanah, ya, seperti semangka. Ya, kita nunggu daun itu jatuh gugur ke tanah ya susah. Gimana mau jatuh di tanah? Wong dia dari awal juga nempel di tanah. Itu orang tua ngasih tahu seperti itu. Jadi artinya kalau orang pengen kaya, ya jangan bermimpi, tapi harus usaha. Masa nungguin daun waluh jatuh nongkrong aja, ya susah itu. Ya, manusia nggak bisa, tapi yakin Allah SWT tahu kapan daun itu layu kemudian jatuh. Betul nggak? Atau daun-daun cemara yang kecil-kecil jatuh. Berapa yang berguguran, berapa yang jatuh, jumlahnya berapa Allah SWT Maha tahu. Karena bagi Allah tidak ada yang terhalang. Ya. Begitu pula dikatakan wala hamba fi dhulumatil ardi. Begitu pula ya, dan tidak pula biji-bijian yang berada dalam kegelapan bumi. Lihat kecambahnya, kapan dia muncul, kapan dia kemudian tumbuh. Kita tidak tahu berapa biji-bijian yang muncul. Barusan saya melewati Pak, sebuah tempat yang ketika Idul Kurban kemarin, itu tempat itu adalah tempat penjualan sapi. Di tanah ya, yang lapang, yang itu sudah dibersihin bersih Pak. Banyak tanahnya, tanah dan pasir. Sampai nggak ada rumput, nggak ada apa. Rata aja. Hanya tanah dengan pasir. Tiba-tiba ya tadi anak lewat, itu tumbuh pohon pisang banyak. Ya, pohon pisang banyak. Pertanyaannya, dari mana pohon pisang tersebut? Bisa jadi mungkin dari makanan sapi yang kemudian jadi kotoran, tumbuh. Kan kita tidak tahu kan? Atau memang dari tadinya sudah ada, kemudian asalnya sudah ada. Ini kecambah pisangnya sudah ada, kita tidak tahu. Yang tadinya kemudian tempat-tempat yang asalnya nggak ada. Apa-apa tanah gersang, kena air hujan tiba-tiba tumbuh rumput. Bahkan yang sering kita dapati di mana-mana tumbuh pohon kersen. Ya, itu kan muncul entah dari mana. Tiba-tiba ada pohon saja. Semua yang ada di dalam perut bumi, hatta biji-bijian yang kecil, sampai biji rumput Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Wala ratbi wala yabis. Tidak pula yang basah ataupun yang kering ila fi kitabim mubin, melainkan sudah tercatat di dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Itu sudah ada semuanya. Allah Maha mengetahui kalau itu semuanya sudah tercatat. Mungkinkah kita bisa bermaksiat? Kemudian ketika kita bermaksiat, kita terbebas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya tidak mungkin. Karena kita yakin akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setersembunyi apapun kita. Nah, kalau sudah seperti itu anak yakin kebanyakan kalau kita yakin Allah melihat kita dan timbul rasa takut, maka rasa takut itulah yang mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah tentang aslul maksiyah, tentang pangkal dari kemaksiatan. Yang perlu kita ketahui bahasanya ada beberapa perkara yang ini merupakan pangkal kemaksiatan. Kenapa orang itu terjatuh ke dalam maksiat? Di antaranya ini ada. Ini masih sebagaimana yang dikatakan oleh Hatim, beliau berkata aslu ta'ah salah satu asya. Pangkal ketaatan itu ada 3. Pangkal ketaatan ada berapa? Ada 3. Beliau mengatakan pangkal taat ada 3. Pertama al-khauf, kemudian yang kedua warroja dan roja, yang ketiga wal-humbu dan cinta. Takut, harap, dan cinta. Ini hampir sama dengan kitab Kasbul Qurbah yang disana mengatakan aslu syai' salah satu asya. Pangkal pokok segala sesuatu itu ada 3. Yaitu al-khauf, warroja, wal-humbu. Takut, harap, dan cinta. Nah, makanya ketaatan itu harus ada 3-tiganya. Kalau tidak ada 3-tiganya berat. Orang tanpa rasa takut, maka ketaatan itu bisa ditinggalkan. Tapi kalau banyak rasa takut saja, ujung-ujungnya akan putus asa. Lelah orang,
hanya diberikan rasa takut. Maka butuh dengan ar-roja, harapan. Kalau orang dia itu takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut dengan neraka Allah, maka jadilah dia mau ibadah, dia mau sholat, dia mau melakukan ketaatan. Tapi kalau terus saja dengan rasa takut tanpa dibarengi rasa harapan, maka lama-lama jadi putus asa. Kenapa? Nah, ya surga nerakanya juga masih lama. Ya, lah nanti juga belum tentu seperti itu. Mungkin saja neraka itu dongeng. Ah, ini akhirnya dia putus asa. Udahlah capek ibadah, berhenti dia. Maka butuh yang kedua, disebutnya ar-roja, harapan. Diberikan harapan, Anda ketaatan ini, maka akan diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini. Contoh saja, ketika bicara tentang sholat. Sholat itu Pak, Masya Allah, selain diberikan ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat, maka keutamaan sholat pun banyak dibahas oleh para ulama. Sholat itu, Masya Allah, itu menenteramkan jiwa. Sholat itu jalan keluar dari masalah. Kan begitu kan? Disebutkan. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Orang sholat, maka insya Allah akan ada jalan keluar dari setiap masalah. Rasul pun mengatakan bahasanya ketika Rasul menyampaikan pada Bilal bin Rabah, ya Bilal arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka sholat itu adalah istirahat. Ketika orang lain itu ketika jam istirahat, maka sholat dianggapnya kerjaan. Tapi justru bagi Rasul, sholat itu istirahat. Istirahat dari kepenatan dunia, istirahat dari kelelahan dunia. Maka istirahatnya dengan sholat. Karena Rasul menganggap sholat itu istirahat, Rasul sanggup sholat berjam-jam. Kalau kita merasa sholat itu siksaan. Bahkan mengganggu waktu istirahat. Akhirnya waktu istirahat siang, kita justru makan dulu, apa dulu, sholatnya ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Harusnya ketika kita sholat itu adalah bentuk istirahat kita dari kepenatan dunia. Begitu harusnya. Rasul begitu, para sahabat begitu. Kalau lelah, sholat. Kalau ada masalah, pikirannya lelah, sholat. Urusan dunia saja, ternyata Rasul berikan solusi lewat sholat kok. Apalagi urusan akhirat. Itu kan ada harapan. Oh iya, dengan sholat nanti saya itu akan menjadi orang-orang yang tenang hatinya, tentram jiwanya. Bahkan Rasul mengatakan, Ju'inat qurratu aini fi sholat. Telah dijadikan bagiku penyejuk mata di dalam sholat. Bagaimana sholat itu adalah penyejuk mata, penentram jiwa. Ketika kita banyak masalah, ketika kita ini dalam kondisi resah, ketika dalam kondisi kita ini banyak sekali permasalahan yang membebani pikiran kita, maka jalan yang terbaik adalah ambil air wudhu, kemudian bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, adukan kepada Allah. Salat itu adalah waktu kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Salat yang pertama dihisab itu berkaitan dengan akhirat. Coba lihat. Kalau kita tahu tentang kelebihan-kelebihan seperti itu, maka kita termotivasi untuk melakukan ibadah salat. Itu namanya harapan. Itu namanya roja. Tapi takut dan harap ini tidak sempurna tanpa dibarengi dengan rasa cinta. Kenapa? Rasa cinta itu meringankan segala masalah. Kalau kita pengen segala sesuatu itu terasa ringan, maka jadikanlah kita jatuh cinta dulu. Kalau nggak percaya buktikan. Kita sudah ya jatuh cinta dengan pekerjaan kita, maka kita akan ringan melakukannya. Kalau kita sudah jatuh cinta dengan ilmu, maka akan ringan mencari ilmunya. Kalau kita sudah jatuh cinta dengan Quran, maka ringan membaca Quran. Tapi kalau kita ini kemudian belum jatuh cinta, maka kita akan terasa berat. Itulah sebabnya di antara pendidikan Islam itu bagaimana cara pertama agar pendidikan itu berhasil, tanamkan dan juga hadirkan kecintaan anak yang belajar kepada apa yang diajarkan. Jadi kalau orang belajar itu Pak, tidak mesti begitu. Ya, ini barangkali sebagai masukan ya, barangkali bisa diterima. Itulah sebabnya kenapa orang itu ketika pertama masuk sekolah kan nggak langsung belajar. Ya, ada MPLS. Kalau sekarang kan begitu kan. Dikenalkan bagaimana anak itu suka dengan sekolah. Bahasanya sekolah itu menyenangkan. Belajar itu enak. Begitu. Kita juga dalam belajar agama sama. Bagaimana anak kecil itu kalau dia sudah mulai senang dengan Quran, maka dia akan selalu cinta dengan Quran. Cinta itu Pak, menjadikan sesuatu yang berat terasa ringan.
Orang sudah jatuh cinta dengan gunung, dia gunung manapun akan selalu didaki dia. Walaupun dia tuh tahu gunungnya tinggi, medannya terjal, tapi dia tetap berangkat karena cinta. Ikhwan. Makanya dalam apapun timbulkan rasa cinta. Apa saja. Kalau orang itu sudah jatuh cinta, ringan semuanya. Ada orang senang beberes. Kalau sudah cinta dengan kebersihan, maka dia senang beberes. Kalau nggak beberes, nggak enak dia tuh. Ya. Bapak saya sudah sepuh. Tapi kalau sudah jatuh cinta dengan kerja, kalau nggak kerja itu badannya sakit semua. Makanya apa? Pengennya kerja aja. Jadi jatuh cinta itu penting. Ya. Kalau orang kemudian pengen sholat, jatuh cintakan dia dengan sholat. Maka insya Allah sholatnya akan tenang. Kalau dia pengen kemudian kuat dalam baca Quran, jatuh cintakan dia dengan Quran. Bagaimana caranya? Jadikan dia dekat dengan Quran. Dengan ceritakan keutamaan Quran. Dengan ceritakan pula tentang pahalanya yang besar dari membaca Quran. Kemudian ceritakan pula tentang kisah-kisah para penghafal Quran. Kemudian juga sampaikan pula tentang apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Ketika dia kemudian belajar tentang Quran, terus semuanya sebutkan. Maka dia akan jatuh cinta dengan Quran. Ketika dia ini kemudian mau datang ke majelis ilmu, maka bikin dia jatuh cinta dengan ilmu. Kalau sudah jatuh cinta, Masya Allah. Orang itu malas untuk lakukan yang lain. Al-Imam An-Nawawi itu ketika usia masih sekitar 8 tahunan, itu diajak main sudah nggak mau main. Pengennya belajar. Kalau kita diajak main, belajarnya ditinggalkan. Kenapa? Karena belum jatuh cinta. Ya pernah kejadian di Indonesia pernah Allah alam itu, ya itu benar atau tidak ketika ada seorang anak yang nggak berangkat nggak naik kelas, ternyata kemudian dia diajari oleh seorang profesor, ternyata bukan hanya dia itu naik kelas, bahkan dia jadi juara kelas. Ternyata ketika 1 tahun itu 6 bulan tuh nggak belajar. Anak itu hanya diajak main, diajak mengenal, biar dia jatuh cinta dengan matematika. Akhirnya dia pun jatuh cinta dengan matematika. Begitu sudah cinta, 6 bulan kemudian dia pun bisa mengejar materi matematika. Kalau kita ini seperti kita ngajarin anak. Contoh targetnya 6 bulan. Bukan berarti 6 bulan mulai dari tank, start, langsung diajarin matematika. Atau diajarin materi yang akan kita sampaikan. Enggak. Ajak dulu dia menyenangi apa yang akan disampaikan tadi. Ajarkan dia mencintai materi yang akan kita berikan. Insya Allah dia akan menjadi orang yang termotivasi belajar. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta nanti semuanya menjadi mudah. Makanya pangkal pokok segala sesuatu itu ada 3. Di sini dikatakan aslu ta'ah. Pangkal ketaatan itu ada 3. Pertama al-khawf, kedua ar-roja, ketiga al-kubu. Sedangkan aslu masyiyah itu salah satu asya. Pangkal pokok segala kemaksiatan, pangkal pokok kemaksiatan itu ada 3 pula. Apa? Insya Allah saja pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya bagi anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir mendengarkan. Syukron jazakumullahu khairan wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.